Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu ya, AI sekarang ini sudah sangat canggih ya. Bagaimana caranya kita sebagai seorang pembelajar untuk memaksimalkan penggunaan AI ini secara efektif dan efisien? Saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan AI secara efektif dan efisien dalam konteks pembelajaran. Saya akan ditemani asisten virtual AI saya yang bernama Elis. Halo semuanya, namaku Elis, aku asisten virtual AI-nya Brantas. Di video ini aku akan bantu untuk menjelaskan tentang strategi pembelajaran efektif dengan dukungan teknologi AI. Yuk, kita pelajari bareng. Saya coba untuk jelaskan terkait dengan rujukan utama yang digunakan untuk presentasi saya adalah dari paper Amar Aryan dengan judul Using AI to Implement Teaching Strategies for Students Efficient Learning 5 Main Strategies, diterbitkan di tahun 2024 bulan September. Mungkin teman-teman bisa cek linknya jika ingin melihat paper lengkapnya. Kenapa kita membutuhkan AI dalam proses pembelajaran? Utamanya adalah karena pembelajaran tradisional itu dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan individual dari masing-masing mahasiswa. Di antaranya adanya kelas besar di sini. Kenapa kelas besar ini menjadi permasalahan? Karena di kelas besar tidak mungkin seorang pengajar menyesuaikan pace untuk masing-masing pembelajar secara individual. Karena katakanlah satu kelas ada 120 mahasiswa, maka tidak mungkin satu pengajar bisa menyesuaikan pace-nya dengan masing-masing mahasiswa. Jika ada yang lebih lambat, maka akan dilambatkan. Jika ada yang lebih cepat, maka akan dipercepat. Tidak mungkin bisa semuanya terakomodir dengan baik. Yang kedua adalah karena keterbatasan waktu pengajar, sinkron dengan alasan sebelumnya yaitu kelas besar, karena kita tahu bahwa waktu pengajar itu sangatlah terbatas, hanya di jam kerja saja. Dan tidak mungkin kita menuntut seorang pengajar untuk bisa standby 24/7 seperti itu. Kemudian kurikulum seragam ini juga menjadi latar belakang permasalahan, karena untuk menyusun kurikulum per individual ini sangat tidak memungkinkan ya. Katakanlah satu fakultas ada 40 orang di satu angkatan. Apabila di satu universitas ada 10 fakultas dan 4 angkatan, dikalikan saja sudah ada ribuan mahasiswa. Tidak mungkin kita menyesuaikan kurikulum dengan individual masing-masing mahasiswa. Maka solusi yang ditawarkan adalah bagaimana kita menggunakan AI sebagai alat bantu untuk personalisasi dan efisiensi proses belajar. Kita masuk ke tujuan umum AI dalam solusi edukasi itu apa saja. Yang utama di paper itu disebutkan ada 3 ya, untuk tujuan AI dalam edukasi. Yang pertama untuk intervensi dini bagi mahasiswa yang tertinggal. AI akan mendeteksi progres masing-masing mahasiswa dan memberikan rekomendasi kepada institusi atau pengajar untuk memberikan intervensi dini agar mahasiswa yang tertinggal bisa menyusul teman-temannya yang mungkin sudah jauh materinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, strategi belajar yang sulit dilakukan karena keterbatasan waktu. Kita tahu bahwa dengan adanya teknologi, waktu belajar itu jadi lebih fleksibel. Itu pula dengan adanya AI. Kita bisa seakan-akan seorang pengajar apabila dia manusia itu tidak akan bisa mengajar full time, tapi apabila pengajar itu berupa AI atau teknologi, maka kita bisa berekspektasi bahwa si pengajar itu akan bisa 24/7 standby sesuai dengan waktu kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, AI bisa melakukan prediksi performa belajar mahasiswa dari data-data yang sudah direkam sebelumnya seperti nilai, absensi, nilai per mata kuliah, IPK, dan lain-lain akan diolah dan AI akan bisa melakukan prediksi performa seperti itu.
Nah, selanjutnya kita sedikit flashback ke multimedia learning. Sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu teori pembelajaran. Nah, di paper yang saya acu ini, dia memperkuat salah satu teori pembelajaran yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri mungkin seperti yang sudah teman-teman pelajari adalah teori pembelajaran yang berfokus pada pengalaman si pembelajar, seperti itu, untuk menghasilkan knowledge baru. Nah, bagaimana sih caranya AI ini mengenhance experience yang ditawarkan dalam teori pembelajaran konstruktivisme? Caranya adalah AI digunakan untuk membantu siswa membangun pengetahuan mereka dengan personalisasi, feedback, dan tutoring. Ini akan membangun pengalaman si pembelajar lebih lanjut. Nah, secara detail ada dua caranya, yaitu dengan personalized learning path dan intelligent tutoring system. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang kedua hal ini. Tapi secara singkat, personalized learning path adalah bagaimana si siswa itu membentuk pemahaman sendiri berdasarkan gaya dan kecepatan belajar masing-masing. Kemudian untuk intelligent tutoring system memberikan bantuan kontekstual sesuai respon yang dibutuhkan oleh si pembelajar. Nah, kita masuk ke 5 strategi pembelajaran efektif berbasis AI. Di sini ada 5 ya teman-teman ya. Yang pertama ada personalized learning paths, kemudian ada AI driven feedback and assessment, kemudian yang ketiga intelligent tutoring systems, kemudian ada content creation and enhancement, kemudian yang terakhir ada predictive analytics. Nah, di masing-masing ini akan dibahas oleh asisten virtual saya, yaitu Alice AI. Silahkan Alice AI. Tadi sudah dijelaskan sama Brantas ya, secara umum bagaimana memanfaatkan AI untuk pembelajaran yang efektif. Sekarang aku akan bahas detailnya. Strategi 1, Personalized Learning Paths. Strategi ini merupakan salah satu kekuatan utama AI dalam pendidikan. AI digunakan untuk menciptakan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Artinya, materi disesuaikan dengan kemampuan, kecepatan belajar, preferensi, dan gaya belajar setiap siswa. Sistem AI menganalisis data performa siswa, misal hasil tugas, kuis, interaksi, waktu pengerjaan, untuk menyesuaikan level kesulitan, menyarankan materi tambahan, atau mempercepat jalur bagi siswa yang sudah mahir. Manfaat Personalized Learning Paths. 1. Meningkatkan engagement siswa. Karena materi disesuaikan, siswa tidak merasa terlalu mudah atau terlalu sulit. Tantangan dan dukungan muncul sesuai kebutuhan, sehingga tidak cepat bosan atau frustasi. 2. Mendorong kemandirian belajar. Siswa belajar dalam ritme sendiri, self-paced, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar dan hasilnya. 3. Meningkatkan retensi dan pemahaman. Karena penjelasan bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa, visual, verbal, logis, dan lain-lain. AI dapat menyarankan format belajar alternatif jika siswa kesulitan memahami satu cara. Mengutip langsung dari papernya, over 70% of students believe that personalized learning is essential for their academic success. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan dan apresiasi siswa terhadap pendekatan personalisasi. Di era kelas besar dan standar kurikulum yang kaku, AI menjadi jembatan untuk memberikan sentuhan personal dalam pendidikan massal. Kalau cara kerjanya tuh seperti apa sih? Sistem AI mengumpulkan data dari aktivitas belajar mahasiswa, seperti nilai ujian dan kuis, lama waktu mengerjakan tugas, topik yang sering salah, riwayat klik atau interaksi di platform pembelajaran, gaya belajar misalnya, lebih aktif dengan video, teks, atau latihan interaktif. Terus, AI menggunakan algoritma atau machine learning untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mahasiswa, mendeteksi pola belajar mahasiswa, memetakan level kompetensi mahasiswa terhadap kurikulum. Berdasarkan analisis, AI mengarankan materi pengayaan untuk topik yang sudah dikuasai, remedial atau konten tambahan untuk topik yang belum dikuasai, format belajar yang cocok, video, teks, latihan interaktif. Selanjutnya, mahasiswa mengakses materi yang telah dipersonalisasi.
jalur belajar berubah sesuai progres. Materi terus disesuaikan dengan performa terkini. Siswa dapat belajar lebih cepat atau lebih dalam sesuai kebutuhannya. Masuk ke bagian contoh kasusnya. Jika seorang siswa unggul di matematika aljabar, sistem bisa langsung mengarahkan ke soal-soal yang lebih kompleks, sementara siswa lain bisa diberikan ulang materi dasar atau latihan tambahan. Sebaliknya, jika ada seorang pembelajar yang tertinggal di materi teknis tentang pemrograman, maka sistem akan menyesuaikan dengan soal dan materi yang lebih mendasar dan mudah daripada pembelajar lain. Strategi 2, AI-Driven Feedback and Assessment. Strategi ini menyoroti bagaimana AI dapat membantu proses penilaian dan pemberian umpan balik kepada mahasiswa secara otomatis dan real-time, sehingga mempercepat siklus belajar. AI digunakan untuk menilai tugas mahasiswa secara otomatis, memberikan feedback langsung tanpa menunggu dosen, memberikan insight spesifik dan personal tentang kelemahan mahasiswa. AI di sini berperan sebagai asisten evaluasi yang bekerja 24 jam, 7 hari, cepat dan konsisten. Jenis penilaian yang bisa dibantu AI antara lain, kuis dan soal pilihan ganda. AI bisa langsung diperiksa dan dihitung skor otomatis, dan bisa mengidentifikasi pola salah yang berulang. Kalau untuk esai atau jawaban tertulis, AI seperti GPT atau sistem NLP bisa menilai aspek seperti struktur argumen, grammar, relevansi konten. AI juga bisa beri suggestion seperti, coba jelaskan bagian ini lebih rinci, atau gunakan contoh konkret. Untuk ujian pemrograman AI-based code checker, bisa jalankan kode otomatis, deteksi error, beri saran perbaikan. Manfaat utama dari AI sebagai asisten antara lain, efisiensi waktu. Dosen tidak perlu memeriksa ratusan tugas manual. Umpan balik cepat, mahasiswa langsung tahu kesalahan dan bisa perbaiki segera. Evaluasi lebih spesifik. AI bisa identifikasi pola kesalahan dan beri saran personal. Mengurangi bias, penilaian berbasis data, bukan opini pribadi. Mendorong perbaikan berkelanjutan, siklus belajar jadi iteratif. Mahasiswa coba langsung dapat feedback dan segera perbaiki. Nah, uniknya ternyata hal ini punya keterkaitan dengan salah satu teori belajar yang optimal, yaitu self-regulated learning, di mana AI jadi bisa memfasilitasi siswa untuk mengoreksi dan memantau progres sendiri. Strategi 3, Intelligent Tutoring Systems. ITS adalah sistem bimbingan belajar berbasis AI yang meniru role tutor manusia, merespon jawaban mahasiswa secara real-time, serta memberikan penjelasan, petunjuk, atau latihan tambahan yang disesuaikan dengan performa belajar mahasiswa. ITS ini bisa digunakan di berbagai bidang studi, dari kalkulus, pemrograman, hingga literasi akademik. Karakteristik ITS adalah adaptif terhadap respon dan gaya belajar. Misalnya, jika mahasiswa menjawab salah, ITS memberi petunjuk atau referensi tambahan. Jika mahasiswa kesulitan dengan format tertentu, misalnya penjelasan teks, ITS bisa menyajikan video, visualisasi, atau simulasi interaktif. ITS dapat mengenali gaya belajar mahasiswa dan menyesuaikan pendekatan, visual, verbal, atau praktikal. Contoh kasusnya, mahasiswa kesulitan memahami penurunan rumus fisika, maka ITS menyajikan animasi langkah demi langkah. Kelebihannya dari ITS adalah bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Cocok untuk mahasiswa yang belajar di luar jam kuliah atau perlu mengulang materi beberapa kali, terlepas dari jumlah dosen atau tutor asisten. Tantangan yang dihadapi, ITS kurang interaksi emosional, masih terbatas dalam memberikan dukungan emosional atau motivasi personal. Tidak bisa membaca ekspresi wajah atau perasaan mahasiswa secara langsung. Interaksi lebih bersifat teknis dan kognitif. Sebagai solusi, beberapa sistem menambahkan fitur notifikasi penyemangat, badge, atau menggabungkan tutor manusia untuk sesi tertentu. Strategi 4, Content Creation and Enhancement. AI sekarang mampu menghasilkan dan menyempurnakan konten pembelajaran secara otomatis dan adaptif. Jenis konten yang dapat dihasilkan atau ditingkatkan oleh AI meliputi kuis dan soal latihan, modul pembelajaran interaktif, video, simulasi, games, penjelasan konsep secara otomatis, rangkuman atau visualisasi materi kuliah. Ini sangat membantu dosen atau pengajar karena AI mengambil alih pekerjaan repetitif sehingga mereka bisa fokus pada strategi pedagogis yang lebih mendalam. Manfaatnya, untuk dosen fokus pada pengajaran kreatif dan mentoring, menghemat waktu dalam membuat soal atau materi, bisa membuat konten adaptif secara instan. Kalau untuk mahasiswa, mereka mendapatkan materi belajar yang lebih menarik dan interaktif. Bisa belajar dengan format yang disesuaikan. Belajar jadi lebih responsif dan sesuai kebutuhan. Tantangan yang dihadapi terkait hal ini. 1. Kualitas dan validitas konten.
AI bisa menghasilkan konten yang terlihat benar, tapi belum tentu akurat atau sesuai konteks akademik. Dosen perlu tetap meninjau dan memverifikasi hasil generasi AI. 2. Kesesuaian dengan kurikulum. Konten AI perlu diarahkan agar sesuai dengan silabus dan capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Etika dan plagiarisme. Mahasiswa juga bisa menggunakan AI untuk membuat tugas, sehingga perlu ada batasan dan edukasi penggunaan yang bertanggung jawab. AI juga dapat mendukung multimodal learning theory, yaitu dengan memungkinkan penyajian konten dalam berbagai bentuk, teks, video, interaktif, memungkinkan proses pembelajaran yang lebih efektif. Predictive analytics dalam pendidikan adalah penggunaan AI untuk menganalisis data historis dan real-time mahasiswa, memprediksi performa akademik ke depan, mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi mengalami kesulitan, menyarankan intervensi yang tepat waktu untuk membantu dosen atau institusi untuk tidak hanya sekedar bereaksi, tapi bertindak lebih awal sebelum mahasiswa tertinggal jauh. Bagaimana cara kerjanya? Input data historis, nilai kuis, kehadiran, partisipasi kelas, akses LMS, submission tugas, dan bahkan waktu pengerjaan. Kemudian, analisis pola. AI mendeteksi tren menurun atau anomali dalam aktivitas akademik mahasiswa. Lalu, prediksi performa. AI memproyeksikan apakah mahasiswa akan bertahan dan lulus, turun performa, atau memerlukan bantuan. Dan kemudian intervensi dini, sistem memberi alert otomatis kepada dosen atau tutor, atau saran dukungan ke mahasiswa, seperti sesi remedial atau konsultasi akademik. Contoh pengimplementasiannya nih, mahasiswa terlihat jarang membuka LMS dan nilai kuis menurun, sistem mengirim notifikasi ke dosen. Tantangan yang dihadapi antara lain, privasi data, perlu regulasi dan persetujuan agar penggunaan data mahasiswa etis. Bias algoritma, perlu evaluasi agar AI tidak memperkuat stereotip atau menilai tidak adil. Dan interpretasi manusia tetap penting. AI hanya memberi prediksi, dosen tetap berperan memberi keputusan akhir. Intinya, dengan predictive analytics, kita bisa tahu siapa yang perlu bantuan. Bahkan sebelum mereka sadar, mereka sedang tertinggal jauh. Inilah kekuatan AI, mengantisipasi bukan hanya bereaksi. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Elis tentang 5 strategi untuk memanfaatkan AI dalam konteks pembelajaran secara efektif dan efisien dari acuan ilmiah, dari sudut pandang ilmiah. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan di sini mengkonekkan dengan model yang sudah kita semua kenal, yaitu model AGES. Jadi, menggunakan AI itu sebenarnya bukan hanya tentang teknologi, tapi gimana caranya kita belajar supaya lebih cerdas. Belajar dengan lebih cerdas ya teman-teman. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan model AGES. Yang pertama, attention. Bagaimana AI ini membantu di attention, yaitu dengan cara kita bisa memfokuskan penuh pada satu tugas belajar. Nah, AI ini bisa membantu lewat salah satu fiturnya, yaitu adaptive system dan anti-distraksi ya teman-teman. Kemudian generation. Untuk generation, AI ini bisa membantu untuk menciptakan, menjelaskan, mengajar ulang, dan menyusun ulang informasi dari sumber yang valid, seperti itu. Tapi mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa tidak semua yang ada di AI ini benar, jadi perlu adanya validasi dari kita untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima itu benar. Nah, contohnya adalah ChatGPT dan AI tools lain untuk melakukan teachback atau summary generator. Kemudian untuk emotion, hubungan emosional bisa meningkatkan retensi. Nah, AI bisa membantu seperti apa nih AI? Nah, AI bisa menyediakan motivational feedback, gamifikasi, dan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Itu dari sisi emotion. Kemudian dari sisi spacing ini adalah kita bagaimana AI itu bisa membantu untuk mengatur jadwal belajar kita secara otomatis sesuai dengan ritme dari gaya belajar kita masing-masing. Jadi AI bisa menentukan waktu yang optimal nih, kapan kita waktunya belajar dan kapan waktunya kita istirahat, seperti itu. Kita belajar hal yang mendasar terkait dengan etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Nah, ternyata ada loh praktek yang diperkenankan dan tidak dalam penggunaan AI di bidang pendidikan ini.
Nah, ini salah dua contoh dari masing-masing yang diperbolehkan dan tidak. Yang pertama adalah yang diperbolehkan bagaimana kita bertanya pada AI untuk membantu mencarikan ide topik pada suatu esai. Yang kedua, kita memakai AI untuk menjelaskan satu konsep yang rumit dengan mungkin bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, contoh yang tidak diperkenankan secara etika adalah menyalin tulisan AI ke dalam pekerjaan. Kemudian membiarkan AI mengerjakan beberapa atau seluruh tugas, langsung copy paste dari apa yang AI sampaikan pada kita. Ini ada contoh kasus skenario pertama. Jika ada seorang anak bernama Sam menggunakan AI untuk membantu mengumpulkan ide untuk pidato bahasa Inggrisnya. Dia tidak menyalin kalimat apapun, tetapi mencatat ide kemudian membangun pidatonya sendiri dari awal. Pertanyaannya, jika dilihat dari perspektif etika AI, apakah hal ini diizinkan, ataukah mungkin diizinkan, atau tidak sama sekali? Jawabannya teman-teman adalah diizinkan. Kenapa? Karena Sam menggunakan AI hanya sebagai titik awal, kemudian melakukan semua penulisan dan pemikiran sendiri. Dia nggak menyalin konten, dia pakainya cuma seperti mitra curah pendapat digital saja. Jadi hal ini mendukung pembelajarannya. Nah, skenario etika AI kedua adalah Lily menggunakan AI untuk menulis ulang dan memperbaiki seluruh tugasnya, termasuk frase dan struktur. Dia mengirimkan versi yang sudah diedit AI tanpa melakukan pengecekan kembali. Nah, menurut teman-teman, apakah hal ini diizinkan apabila kita lihat dari perspektif etika AI? Jawabannya adalah tidak diizinkan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena meskipun konten aslinya adalah milik Lily, dia bikin sendiri dari awal, tapi produk akhirnya tidak, karena dia melemparkannya ke AI untuk merubah frase dan struktur, terus dia tidak memeriksa atau mengontrol perubahannya lagi. Nah, di akhir pekerjaan akhirnya itu punya AI dan dianggap sebagai pelanggaran etika seperti itu. Nah, kesimpulannya apa sih teman-teman? Jadi kesimpulannya adalah AI itu bukan sekedar alat ya teman-teman, tapi satu partner pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal, seperti mempercepat pemahaman konsep, baik itu yang rumit ataupun yang sederhana, utamanya yang rumit ya teman-teman. Dia akan membantu kita untuk mempercepat pemahaman konsep secara umum. Kemudian yang kedua, AI bisa menyesuaikan materi dengan kebutuhan kita masing-masing sebagai individu. Seperti itu. Kemudian AI juga memungkinkan umpan balik secara instan kepada kita sebagai pembelajar. Hal ini pasti akan sangat membantu kita ya teman-teman. Terutama berkaitan dengan explanatory feedback principle. Jadi dia akan memberikan umpan balik secara instan dan menjelaskan jawaban kita benar atau salahnya kenapa dengan relatif detail. Kemudian membantu dosen untuk fokus pada hal-hal yang penting, karena hal-hal yang repetitif cenderung sudah di-cover oleh AI. Baik, selanjutnya AI bisa memprediksi masalah sebelum terjadi. Artinya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Alice, apabila ada satu mahasiswa yang tertinggal, maka bisa melakukan intervensi dini. Bagaimana si siswa yang tertinggal itu bisa mengejar materi teman-temannya yang sudah jauh. Seperti itu. Nah, akhir kata, AI itu tidak menggantikan dosen atau mahasiswa. AI justru memperkuat kita. Seperti itu. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya dan Eli sampaikan ini bisa memberikan manfaat lebih untuk teman-teman dan lebih memotivasi teman-teman untuk menggunakan AI untuk proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Akhir kata, saya dan Elis undur diri. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.